Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Eka Amalia, Baking Cooking with Love. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti nungguin semua ya part 2-nya cuko biang ini. Jangan khawatir, ini videonya udah tayang. Tapi bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian terus dapetin informasi resep-resep terbaru dari saya. Nah, ini hasil cuko yang kita buat kemarin teman-teman. Jadi cukonya udah kental dan juga cabenya udah menyatu dengan gula. Nah, saatnya kita packing ya. Di sini saya mau packing beratnya masing-masing 100 ml teman-teman. Jadi kita pakai gelas ukur. Lalu kita akan ukur 100 ml ya di bagian liquid. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian punya gelas ukur, cek bagian liquid ya, biar nggak salah ukurnya. Oke, pasti kalian nanya ya. Jadi 100 ml ini nanti akan ditambah air kira-kira berapa takarannya. Nah, untuk itu teman-temannya ini perlu banget digaris bawahi teman-teman. Karena biang cuko ini beda-beda ya. Kalau misalnya saya pakai gulonya ini gulonya kualitas yang bagus, warnanya hitam pekat tapi nggak pahit. Nah, beda dengan gulo yang warnanya nanti coklat, biang cukonya gitu teman-temannya. Jadi kalian bisa dilihat dulu, kalau cukonya bagus kayak gini warnanya gelap gitu ya, itu takaran airnya bisa digunakan 100 sampai 200 ml teman-teman, tergantung sama kita mau kirimnya kemana gitu. Jadi gini, banyak pengalaman saya nih ya, dari pengalaman peserta kursus yang dari Jabodetabek, dari Jawa gitu ya. Beda dengan yang di Palembang. Jadi gini, kalau di daerah Jawa mereka itu biasanya kalian mengkonsumsi pempek itu dengan mangkok yang berisi pempek yang udah dipotong-potong gitu ya, digoreng garing, dipotong-potong, lalu disiram pakai cuko. Bener kan ya? Nah, itu biasanya memerlukan banyak cuko teman-teman ya. Dia nggak cukup cukonya sedikit, karena dia mau disiram hingga pempeknya itu terendam sama cuko gitu. Nah, berbeda dengan di Palembang, karena Palembang ini pempek dimakan dengan hanya dicocol teman-teman, dan juga lalu diseruput gitu ya cukonya. Jadi beda banget. Jadi kalau misalnya mau pakai cukonya itu di Palembang lebih dominan cuko yang kental teman-teman. Jadi untuk cuko kental, kalau Palembang ini ya, cuko biang ini cukup ditambah air 100 ml aja gitu. Nah, kalau untuk di daerah Jawa, Jabodetabek, yang cara mengkonsumsi pempeknya dengan cara disiram dengan cuko, itu bisa menggunakan takaran airnya 200 ml. Nah gitu ya, paham kan ya teman-teman sekarang ya. Jadi itu tergantung kota mana yang akan kita tuju, pengiriman paketnya takarannya harus segitu, karena beda tempat, beda cara mengkonsumsi pempek dan cukonya, dan yang pasti juga beda takaran air yang akan kita gunakan. Karena biasanya untuk peserta Jabodetabek, daerah Jawa itu, mereka ketika disajikan cuko dengan kekentalan yang seperti ini ya, dengan kekentalan standar gitu, kekentalan yang biasa di Palembang, mereka akan merasakan itu cukonya terlalu manis gitu. Padahal memang di Palembang itu senangnya cuko seperti itu kan ya, cukonya kental, manis gitu, ada asam, manis, pedas. Nah itu cuko Palembang. Karena kita biasanya mengkonsumsi pempek itu dengan cara dicocol, bukan disiram. Karena kalau disiram memang terlalu dominan manisnya gitu teman-teman ya. Untuk ketahanan cuko ini sendiri, biang cuko ini sendiri hampir sama dengan cuko biasa ya. Kalau untuk suhu ruang, insya Allah 7 hari itu aman teman-teman ya. Kalau setelah dingin langsung kalian packing ya. Jangan terlalu lama di suhu ruang dalam keadaan terbuka seperti ini, karena bisa saja bakteri-bakteri itu akan merusak cuko kita teman-teman. Jadi itu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Dan juga kalau misal dalam freezer atau dalam chiller itu cuko insya Allah aman berbulan-bulan ya. Kalau di chiller masih tergantung dari chillernya ya. Kalau chillernya terlalu padat isinya dan
dinginnya juga udah berkurang, kemungkinan juga cukonya cepet asem teman-teman ya. Jadi bukan nyalain resep, nggak boleh nyalain resep ya, harus cek dulu kulkas masing-masing. Nah, ini sengaja saya pakai plastik klip biasa teman-teman ya, karena ini memang ditujukan untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih belum punya mesin vakum, yang masih baru berusaha untuk memulai bisnis pempeknya gitu teman-teman. Jadi nggak usah pening-pening, aduh nggak punya plastik vakum gimana, nanti mau buat biang cuko mau ditaruh di mana gitu ya. Kita pakai plastik ini saja, insya Allah aman teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya plastik vakum, punya mesin vakum, bisa cari plastik yang ukurannya hampir sama dengan yang ini tadi ya, 8,3 dikali 13 ya, atau 8,7 kali 13 cm. Nah kurang lebih seperti itu. Takarannya bisa dipakai nanti untuk dibungkus cukonya. Nah ini sekarang saya sengaja nulis manual karena memang ini ditujukan bagi teman-teman yang pemula banget untuk bisnis. Kalau kalian yang udah pro, yang udah jam terbangnya udah banyak jualan pempek, pasti kalian udah punya label sendiri ya, punya stiker sendiri. Jadi tinggal dibuat aja stiker dengan tulisan cara penyajiannya gitu. Jadi tinggal ditempel aja di plastik vakumnya dan kalian tinggal vakum aja. Itu lebih higienis dan lebih cantik lagi bentuknya. Tapi untuk pemula jangan berkecil hati, kalian cukup aja tulis seperti ini ya, tulis yang rapi lalu digunting atau bisa di print juga ya. Kalau kalian mau lebih cakep, lebih rapi lagi, di print, tinggal digunting aja dan dimasukkan ke dalam plastiknya gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung-bingung karena sebagai pemula mungkin juga usahanya baru mulai dan juga modal terbatas. Jangan putus asa ya, semua ada jalannya, semua kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Nah tinggal dimasukin aja double seperti ini dan masukkan kertas di dalamnya. Udah jadi cuko biang kita teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kalian mau jual ini 1 kilo kemarin itu dapatnya 12 bungkus teman-teman. Jadi tinggal dihitung aja modalnya dibagi dengan 12 ya. Nah itu kurang lebih. Kalau untuk harga jual saya sarankan dikali 2 dari harga modal, itu minimalnya ya. Oke, nah ini kita tuang, lalu kita siram dengan air panas mendidih seperti ini. Dan cuko siap dikonsumsi. Bagaimana teman-teman? Mudah banget ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian yang selalu share video-video ini, terima kasih banyak sekali ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.